Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cindy Evitiani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen, NIM 20104111150. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Idris Mahmudi yang berjudul Perjalanan Manusia. Terdapat 4 tahap perjalanan manusia, di antaranya yang pertama yaitu alam ruh atau alam arwah, yang kedua alam dunia, yang ketiga alam barzah, dan yang keempat adalah alam akhirat. Yang pertama adalah alam arwah atau alam ruh. Mengapa disebut dengan alam arwah atau alam ruh? Karena sebelum manusia itu diciptakan, ruhnya itu sudah ada dan berkumpul dalam suatu alam, yakni alam ruh atau alam arwah. Manusia terlahir dan terdapat satu ruang kosong di otaknya yang tidak dapat diisi oleh apapun kecuali agama dan iman. Oleh karena itu, alam ruh juga disebut dengan alam keimanan. Terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 172 yang artinya, "Wahai ruh, apakah engkau yakin bahwa aku ini Tuhanmu?" Yang kedua adalah alam dunia, di mana dari kita mulai dilahirkan dan berapa lama kita berada di alam dunia, yakni sampai kita diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam dunia ini serba fana, rusak, dan sesaat. Dan di dunia inilah Allah memberikan aturan-aturan wahyu yang sudah ditetapkan untuk menjadi pedoman manusia, yaitu pada Al-Quran. Dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai pedoman hidup agar kita selalu berada di jalan yang benar, tidak yang salah, supaya kita mendapatkan keabadian di akhirat kelak. Dan yang ketiga adalah alam barzah. Barzah artinya yakni dinding, di mana terdapat alam yang berdampingan dengan alam kita. Maksudnya di sini alam yang penghuninya keberadaannya bisa melihat kita, sedangkan kita tidak bisa melihat keberadaannya. Maka dari itu disebut dengan alam barzah. Alam barzah adalah alam penantian, di mana kita berada di alam ini sampai di hari di mana trompet sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil. Setelah melewati masa penantian atau alam barzah, selanjutnya kita akan dibangkitkan dan menuju ke padang mahsyar, di mana di padang mahsyar itu amalan kita selama di dunia dihitung. Selanjutnya yakni alam akhirat. Alam akhirat di sini adalah alam terakhir dalam perjalanan manusia. Disebut juga alam keabadian atau alam yang kekal. Selanjutnya yakni alam akhirat. Alam akhirat di sini adalah alam terakhir dalam perjalanan manusia. Disebut juga alam keabadian atau alam yang kekal. Kesimpulannya di sini kunci dari semua ini adalah di dunia. Nabi bersabda, "Di dunia inilah adalah tempat kita menanam dan di akhirat kita memetiknya." Artinya di sini apabila kita menanam dengan keburukan, maka kita akan memetik keburukan itu di akhirat nantinya. Selanjutnya, tujuan manusia diciptakan. Yang pertama, sebagai hamba Allah. Yang kedua, sebagai khalifah di muka bumi. Yang dimaksud dengan hamba Allah di sini, manusia mengarahkan tujuan hidupnya untuk melakukan atau melaksanakan yang sudah Allah tentukan dan memprioritaskan Allah. Seperti firman Allah,
yang terdapat dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat yang terjemahnya berbunyi, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Selanjutnya yang kedua adalah manusia sebagai khalifah di muka bumi, dan bentuknya manusia menjalankan misi yang sudah ditetapkan oleh Allah dengan diiringi niat, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah tips menjadi sukses menurut Al-Quran. Berpegang teguhlah kepada Al-Quran, bukan hanya dibaca tetapi juga dipahami. Karena apabila kita sudah paham, kita akan tahu, dan apabila kita sudah mengetahui, kita akan mengagumi Al-Quran serta kita akan melaksanakan isi dari Al-Quran. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.